Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi bersama saya lagi ya, Bima Sulkana dengan NIM 19000005211 PGSD Universitas Ahmad Dahlan. Baik, di sini saya akan menampilkan rangkuman video soft skill tahap 2 tahun 2022. Tentu saja karena saya susulan. Baik, di sini ada beberapa bagian. Bagian pertama, mengapa perencanaan itu penting? Narasumber, narasumber mengawali dengan pertanyaan sederhana. Setelah lulus, kalian mau jadi apa? Nah, jawaban ini harus jelas sejak awal, ya, karena jurusan yang kita ambil dan keterampilan yang akan kita bangun akan menentukan arah karir kita. Dalam farmasi, pilihannya luas. Ada industri obat, rumah sakit, apotek, distribusi obat, hingga wirausaha di bidang kesehatan. Perencanaan bukan sekedar menulis impian. Ia perlu konkret, terstruktur, dan sesuai kemampuan. Tanpa itu, kita mudah tergoda mengambil pekerjaan yang tidak sesuai passion. Nah, passion. Hanya karena kesempatan itu datang lebih dulu. Bagian 2, yang kedua, kisah inspiratif alumni. Banyak alumni Universitas Ahmad Dahlan atau UAD yang sukses karena punya visi sejak awal. Nah, di sini disampaikan juga ada yang memulai karir di apotek kecil, lalu mengembangkannya menjadi 4 cabang atau berbagai cabang gitu. Ada juga alumni yang memanfaatkan pengalaman organisasi untuk membangun bisnis batik hingga ekspor ke luar negeri, lalu membuka klinik skincare dengan omset 200 sampai 300 juta rupiah per bulan. Ada pula yang menjadi manajer di perusahaan farmasi multinasional. Nah, ini juga membuktikan bahwa lulusan PTS pun bisa bersaing dengan di level atau di kancah nasional maupun kancah internasional. Pesan dari para alumni ini jelas, fokus pada tujuan, terus belajar, dan jangan takut mengambil peluang. Yang bagian ketiga ini adalah metode SMART dalam merencanakan karir. Narasumber mengajarkan metode SMART. SMART, apa sih SMART itu? S, specific. M, measurable. A, achievement. R, relevant. Dan T, time bound. Oke, yang pertama spesifik nih. Spesifik, nyatakan profesi dengan jelas. Misalnya, saya ingin menjadi apoteker quality control di sebuah perusahaan farmasi nasional, seperti itu. Atau saya ingin menjadi guru honorer, atau dan yang lainnya, seperti itu. Dan selanjutnya ada measurable. Tetapkan indikator seperti IPK minimal 3.0 dengan skor TOEFL 500. Contohnya seperti itu. Atau bisa yang lebih tinggi, misalnya saya ingin IPK saya menjadi 4 dan TOEFL saya 600. Hahaha, seperti itu. Lalu kemudian ada achievement. Achievable. Achievable itu sesuaikan target dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Namanya achievable, yang bisa dicapai. Jadi ya kalau targetnya terlalu muluk, nanti kan kalau nggak kecapai juga sakit juga ya. Semisal seperti SMA saja. SMA jika lulus ingin kuliah di Universitas Indonesia misalnya, di Universitas Indonesia atau universitas bergengsi lainnya yang tinggi, tapi kita tidak sadar diri bahwa kemampuan kita tidak mencukupi,
akhirnya itu tidak akan tercapai. Seperti itu. Sebagai contoh saja ya, gitu. Jadi sesuaikan target dengan kemampuan kita masing-masing. Oke, kemudian achievable sudah, relevan. Pastikan relevan dengan jurusan dan pasien. Nah, misal saya ini PGSD, tentu saja saya akan mengaitkan dengan pendidikan. Time bound. Tetapkan batas waktu, misalnya lulus S1 di semester 7 dan langsung lanjut profesi. Wah, ini saya udah semester berapa ini? Nggak lulus-lulus. Tujuan ini harus ditulis dan ditempel di tempat yang mudah dilihat agar selalu menjadi pengingat. Oke, baik. Bagian 4, pentingnya soft skill dan branding. Ilmu teknis farmasi penting, tapi soft skill juga menentukan. Jadi ilmu yang kita miliki sekarang ini penting, yang ilmu kita pelajari yang utama itu penting, tapi soft skill juga menentukan. Seorang apoteker yang pintar tapi tidak bisa berkomunikasi dengan baik akan sulit membangun kepercayaan. Keterampilan komunikasi, disiplin, kemampuan manajerial, dan integritas adalah kunci. Branding pribadi juga perlu dibangun. Tampilan profesional, ramah, dan siap membantu akan meningkatkan kesan positif baik untuk pasien maupun rekan kerja. Bagian kelima, sebentar, menyeimbangkan dunia dan akhirat. Kesuksesan bukan hanya tentang gaji besar atau jabatan tinggi. Narasumber menekankan bahwa kita juga harus menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Bisa dengan memberikan edukasi kesehatan, aktif di kegiatan sosial, atau mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Kaya materi itu baik, tapi kaya manfaat juga baik dan lebih berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu yang disampaikan. Dan ada bagian 6 juga. Pelajaran dari masa pandemi COVID-19 menjadi momen sulit ya bagi lulusan baru. Banyak perusahaan mengurangi rekrutmen, termasuk di sektor farmasi. Namun alumni yang punya keterampilan tambahan dan jaringan luas tetap bisa bertahan bahkan berkembang. Artinya, kita harus mulai membangun koneksi dan reputasi sejak dini, sejak kuliah, misalnya lewat organisasi, seminar, dan media sosial. Bagian 7, target akademik dan profesional. Target akademik minimal IPK 3.0 sangat disarankan, terutama untuk melamar di industri atau rumah sakit besar. Selain itu, pengalaman organisasi juga berharga. Ada alumni yang diterima di PT Bayer Indonesia bukan karena nilai tinggi, tapi karena rekam jejak kepemimpinannya di organisasi mahasiswa. Bagian 8, memilih jalur karir. Farmasi menawarkan banyak jalur karir. Industri atau produksi, quality control, riset dan pengembangan. Pelayanan ada apotek, rumah sakit, klinik. Distribusi ada manajemen, distribusi obat dan alat kesehatan. Wirausaha membangun apotek, skincare, bisnis yang lain yang masih berhubungan dengan kesehatan. Pilih jalur sendiri, sesuai minat sendiri, dan siapkan mental khusus di bidang itu. Seperti itu. Ini farmasi juga diberikan sebagai contoh. Jika kita dari jurusan lain, tentu saja aspek-aspek yang akan kita ambil juga lain. Oke. Dan bagian 9, penutup atau ajakan. Masa depan dimulai hari ini. Seperti itu. Tentukan tujuan, buat rencana, dan kembangkan diri. Belajar dari alumni yang sukses, kita tahu bahwa kesempatan selalu ada bagi mereka yang siap. Jadilah lulusan yang bukan hanya sukses di karir, tapi juga memberi manfaat bagi orang lain. Karena keberhasilan sejati adalah ketika ilmu yang kita punya membawa kebaikan, bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga masyarakat dan agama kita. Saya Bima Sulkana, saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.